wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi bitta'lim. Assalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi al-faizina wat-tahirin wa min ashabihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i na'im. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Hadratul kurama wal fudhala, para alim, para kiai, para ustadz, para guru, wabil khusus yang kami muliakan Imam Masjid Jami Al-Khair, dan yang kami hormati segenap jajaran pengurus masjid, baik yayasan maupun DKM, ketua beserta keanggotaannya, dan juga yang tak kalah pentingnya yang kami hormati, yang kami muliakan di kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh, yang insyaallah pagi hari ini sama-sama kita akan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini adalah waktu yang terbaik buat kita, karena sudah kita dapat untuk gunakan beribadah salat subuh. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya Allah sampaikan pada kita umur, usia, sehat dan kesempatan di pagi hari ini. Dan juga kita bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, Allah yang juga sudah menyampaikan usia kita, yang saat ini kita ada di 2 bulan yang mempunyai momentum yang kita jadikan sebagai hari besar. Baik itu hari besar di tahun Masehi Agustus, karena saat ini insya Allah besok tanggal 17 Agustus bangsa negara kita ini akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81, Pak ya. Tak terasa kita sudah hampir 1 abad merdeka, terbebas, terlepas dari para penjajah saat itu, baik Belanda yang kurang lebih 350 tahun lamanya menjajah, maupun Jepang sekalipun cuma sebentar, dan Inggris serta penjajah-penjajah yang lainnya. Mudah-mudahan negara kita, bangsa kita ini oleh Allah betul-betul dijauhkan dari bangsa asing yang akan menguasai dan menjajah dalam hal apapun itu, baik budaya, ekonomi, politik, dan semuanya. Dan semoga saja negara kita ini oleh Allah akan dijadikan negara yang berkah, negara yang baik, yang makmur, negara yang Allah konsepkan di dalam Al-Quran, baldah thayyibah rabbun ghafur, ya, negara yang baik, yang makmur, yang tentram, dan semoga Allah akan terus memberikan pemimpin-pemimpinnya yang baik, yang akan memberikan kemaslahatan pada kita sebagai warga negara dan juga penduduknya. Ya pastinya kita harus mendoakan bagaimanapun keadaan negara ini, karena bagaimanapun Indonesia itu adalah bangsa dan negara kita yang harus kita cintai. Kita harus
menjadi warga yang mempunyai rasa cinta terhadap negara dan bangsa sendiri. Hubbul waton minal iman. Mencintai negara ini sebagian daripada keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita bersyukur Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, dengan ucapan alhamdulillah selain Allah sampaikan usia kita pada bulan Agustus ini yang punya momentum hari kemerdekaan seperti yang kami sampaikan tadi. Saat ini juga kita berada di bulan yang di situ ada momentum, ya. Bulan tahun Hijriah, tahun kita umat Islam. Karena sekarang ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal ini bulan lahirnya manusia agung, mulia, dan manusia yang sangat dicintai oleh Allah SWT, bahkan menjadi nabi dan orang yang paling disayangi oleh Allah SWT, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ittakhadhani Rabbi khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Tuhanku menjadikan aku sebagai khalil. Khalil ini orang terdekatnya, kekasihnya, kesayangannya. Ya. Dalam penyebutan kekasih, ya, orang yang dicintainya itu dalam agama itu ada Habib. Ya, Habib itu ya orang yang dicintai. Dan juga ada Khalil. Khalil ini yang lebih daripada itu. Orang yang sangat dicintai, disayangi. Rasulullah ini termasuk nabi bahkan manusia yang paling dicintai, disayangi oleh Allah SWT. Seperti dalam hadis yang beliau sampaikan, yang kami sampaikan tadi. Kata Rasulullah, "Ittakhadhani Rabbi khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Tuhanku telah menjadikan aku sebagai khalilnya, seperti halnya dia telah menjadikan Ibrahim, leluhurnya Rasulullah, sebagai khalilnya. Karena memang di dalam Al-Quran satu-satunya nabi yang oleh Allah dinobatkan sebagai khalilnya itu hanyalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, seperti yang Allah sampaikan dalam satu ayat, kata Allah, "Ittakhadallahu Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Jadi ada dua nabi yang Allah jadikan sebagai khalilnya. Pertama Nabi Ibrahim, leluhurnya Rasulullah SAW, kakek utamanya. Yang kedua itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Keduanya itu adalah nabi yang sangat tinggi sekali dan terpuji derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu terlahir secara sejarah, ya, menurut jamhurul ulama, mayoritas ulama, bahwasanya Rasulullah itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Senin, dan di pagi hari. Di pagi hari Pak Rasulullah lahir. Makanya pagi hari ini termasuk pagi waktu yang sangat berkah. Ya. Waktu di mana Allah curahkan pada kita semuanya itu rahmatnya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Burika ala ummati fi bukuriha." Umatku diberkahi oleh Allah SWT di pagi harinya. Oleh karena itu pagi hari, batasannya pagi itu ya dari mulai masuknya waktu subuh sampai nanti waktu syuruk tiba, ini kita usahakan jangan kita gunakan untuk tidur, ya. Kita gunakan untuk aktivitas apapun itu, baik secara duniawi, terutama apalagi kita gunakan untuk ibadah, ya, seperti pagi hari ini. Dan pagi hari ini waktu yang kita gunakan untuk ibadah itu sholat subuh. Kemudian kita saat ini masih duduk bersama untuk mengikuti pengajian-kajian rutin kita, yaitu kajian subuh. Ini merupakan satu rangkaian amal yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Makanya tadi kami sampaikan beberapa kali, kami ucapkan bersyukur pada Allah SWT karena Allah pertama sudah sampaikan kesehatan, kesempatan usia kita di pagi hari ini. Yang kedua, Allah telah sampaikan usia kita di bulan Agustus ini yang punya momentum hari kemerdekaan. Dan yang ketiga, Allah telah sampaikan kesempatan usia dan segalanya pada kita di bulan Rabiul Awal ini, bulan yang
menjadi lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di pagi hari ini, yang melaksanakan sholat subuh dan juga yang masih duduk bersama di sini akan betul-betul mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Mudah-mudahan sholat kita, doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah SWT, dan semoga pagi hari ini menjadi pagi yang menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Semoga pagi hari ini pun juga Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita setelah selesai pengajian ini kita tak akan beranjak, tak akan keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah mengabulkan semua doa dan hajat kita, kecuali Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, kecuali Allah sudah memudahkan segala urusan kita, kecuali Allah sudah mencatat pada kita semuanya di lauh mahfudnya menjadi ahlul jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita juga waktu dan kesempatan kita di pagi hari ini kita bacakan salawat kepada baginda Nabi, karena majelis apapun itu yang tidak dibacakan di dalamnya salawat maka hampa dan sia-sia, tidak ada berkahnya, tidak ada rahmatnya, karena salawat itu kunci dari segalanya ya. Dan karena itu maka mari pagi hari ini kita bacakan salawat kepada baginda Nabi agar majelis kita diberi berkah rahmat oleh Allah, dan apapun yang tersampaikan dari kami pagi hari ini dari ilmu-ilmu agama Allah SWT ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi bekal sepanjang hidup kita nanti. Dan semoga yang terutama kami ulang lagi, mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah akan mempersamakan kita nanti dengannya ke dalam surganya Allah SWT. Sekalipun kita penuh dengan kekurangan, ketidaksempurnaan untuk menjadi umat Rasulullah SAW, tapi Allah akan tetap mempertemukan, memperjumpakan, bahkan mempersamakan kita dengan baginda Nabi ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini waktunya hanya setengah jam saja Pak ya. Insya Allah kami sampaikan dengan singkat-singkat saja kan ya. Yaitu pintu masuk ataupun jalur kita untuk mendapatkan atau masuk ke dalam surganya Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, manusia ini adalah makhluk yang berproses di situ akan adanya perubahan. Jadi manusia ini makhluk yang terproses dengan perubahan. Kita pasti berubah, apapun itu, baik secara usia ataupun mungkin secara perkembangan, pertumbuhan, dan atau mungkin secara keadaan dari masa ke masa, pasti di situ akan berubah. Di dalam surat Ar-Rum itu ayat yang ke-54 Allah juga mengatakan, kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian min dha'fin. Jadi Allah pertama kali menciptakan kita itu lemah. Tsumma ja'alakum min dha'fin quwwah. Kemudian dia menjadikan kita setelah lemah, baru lahir kita itu nggak bisa apa-apa, nggak bawa apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan juga ya nggak ada apa-apanya. Tak ada satupun orang di dunia itu yang lahir itu dia membawa bekal, tak ada. Dari dunia maksudnya, dari materi. Jadi kita lahir itu semuanya sama, tak bawa apa-apa, tak punya apa-apa, dan juga tak ada apa-apa. Itulah yang Allah katakan tadi dalam surat Ar-Rum, Allahu khalaqakum min dhafin. Allah yang menciptakan kalian itu awalnya lemah. Ayat ini sebenarnya untuk menyadarkan kita, agar kita yang saat ini sudah mempunyai segalanya, kita sudah merasa hebat dan kuat, memiliki segala apapun yang kita inginkan dari duniawi tentunya,
Ini agar kita sadar bahwa dulu, ingat dulu waktu kita dilahirkan pertama kali, dha'fin, lemah kata Allah. Tsumma ja'alakum min dha'fin quwwah. Kemudian baru setelah itu dengan perjalanan waktu Allah jadikan kita dari lemah menjadi kuat. Ya seperti sekarang ini yang kita rasakan. Kita kuat segalanya. Kuat fisik, kuat raga, kuat jiwa, kuat dunia, kuat ya segalanya kuat kita ini. Tapi ingat kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhaifa wa syaiba." Ya. Dan setelah Allah jadikan kita itu kuat, ya, setelah dari lemah menjadi kuat, ya, kemudian dari kuat Allah jadikan kita kembali lemah. Wa syaiba. Bahkan di situ Allah tidak hanya mengatakan lemah tapi wa syaiban, akan beruban, Pak. Itulah yang kami katakan tadi bahwa kita itu makhluk yang proses berubah. Ya. Semuanya akan berubah. Yang awalnya kita tampan ganteng, nanti kalau sudah lama, ya usia senja, kan ya, itu sudah beda lagi, kan ya. Ketampanan, kecantikan itu sudah tidak akan nampak. Yang nampak pada diri kita, kulit kita ini ya mengkerut, ya kan? Seperti itu. Ya. Begitu juga yang awalnya rambut kita itu begitu indahnya, hitam, pekat, ya, bergelombang, bercahaya. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu, kami sendiri sudah banyak ubannya, kan ya. Karena itu sudah memang nas, sudah memang ketentuan dari Allah SWT, yang kata Allah nanti satu saat nanti setelah Allah jadikan kita kuat, kemudian Allah kembalikan kita pada lemah, wasyaiban. Tidak hanya lemah, tidak hanya fisik kita lemah, tapi syaiban kata Allah. Kalian akan beruban nantinya. Nah, makanya uban ini sebagai pertanda. Pertanda pertama bahwasanya kita ini sudah tua. Ya, makanya sesekali Pak kita itu agar tidak merasa muda terus kan ya. Acalah di depan cermin kan ya. Oh ternyata sudah banyak uban. Karena kita kan jarang lihat KTP kan ya. Kita kan jarang lihat KTP. Sehingga kita nggak tahu usia kita sebenarnya. Ya, cara untuk kita agar tahu bahwa posisi kita itu sudah berada di usia, kan ya, usia senja. Ya lihat uban. Uban itu sebagai pertanda penuaan bagi seseorang. Wallahu yakhluqu ma yasha, kata Allah, dan Allah dia mampu untuk menciptakan apapun itu dalam kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wallahu alimun aziz, dan Allah dia Maha mengetahui dan juga Maha perkasa. Jadi itulah proses kehidupan kita, Pak. Ya, dari semua proses itu pada akhirnya, pada endingnya, tujuannya nanti akhirnya kita akan menjadi binasa, kita akan menjadi hancur. Ya, semuanya itu, sehebat apapun kita di dunianya itu Pak, baik hebat dengan kekuasaan, hebat dengan kekayaan, hebat dengan badan kita sendiri, itu nanti pada akhir, pada ujungnya kita akan mengalami kehancuran, kebinasaan. Ya tadi itu, ya, mengalami kehancuran di masa tuanya, ya kita sudah akan menjadi orang yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa, ya. Bahkan nanti di situ di masa tua kita sudah agak terhalang kan ya, banyak terhalang untuk makan apapun kan ya, karena penyakit dan sebagainya. Yang paling utama, yang paling besar lagi nanti kita akan mengalami kehancuran, itu semuanya kita manusia ini itu akan berada pada satu masa dia akan meninggalkan dunia. Dia nanti pasti akan mati, Pak. Semuanya kita pasti akan mati. Pasti akan binasa semua kita itu. Siapapun itu orangnya, apapun yang dia punya ya, dalam hidupnya, baik dia mau jadi penguasa, orang kaya dan sebagainya. Ya. Oleh karena itulah dengan proses ini, seperti yang kami sampaikan tadi, itu jangan sampai membuat kita sombong di saat Allah memberikan kita kekuatan, kejayaan. Ya. Ingat dari sebelumnya waktu kita dilahirkan, dan ingat satu saat nanti, masa yang akan datang. Kita akan tinggalkan semua kehidupan kita ini, dan kita akan meninggalkan dunia selamanya. Kita akan pindah ke satu alam lain, yaitu alam barzah, dan menuju akhirat. Dan yang harus kita ingat lagi juga kewajiban kita, ya, tugas kita, tugas utama kita. Ya. Apa tugas utama kita dari Allah? Hanya satu saja. Ya. Dalam Al-Quran kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hanya itu saja tugas kita utama, tugas utama kita. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, kecuali hanya untuk ibadah, kecuali hanya untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja Pak, tugas kita yang paling utama, tugas wajib kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah ciptakan kita di dunia ini. Artinya jangan sampai kita melupakan itu kan ya. Dan tentunya Allah memberikan pada kita tugas kan ya untuk beribadah itu pada nantinya Allah akan memberikan balasan ya. Sehingga nanti kita semuanya itu Pak, kembalinya kita ini semua nanti di akhirat itu hanya ada dua tempat pilihannya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang selama hidup di dunia, apakah kita menjadi orang yang betul-betul menghambakan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin sebaliknya. Kita justru menjadi orang yang tidak hanya lalai akan perintah Allah, tapi kita ingkar akan Allah Subhanahu wa taala dan juga ingkar akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat bahwa nanti selain pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini dan tempat akhir daripada kehidupan kita nanti setelah kehidupan dunia ini di akhirat hanya ada dua pilihan. Kalau enggak surga, ya neraka. Ya tentunya kita semua di sini yang hadir, yang rajin sholat, yang rajin ibadah, ini harapannya kan satu saja nanti kelak di akhirat, agar kita oleh Allah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum Bapak Ibu yang kami hormati, Allah berjanji akan memasukkan surga kepada hamba-hambanya. Ini hanya ada dua dasarnya. Bagi mereka yang beriman dan mereka yang beramal, itu aja secara umum. Seperti di beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menyatakan di situ seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Dan berilah kabar gembira Muhammad kepada mereka orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Amal soleh apapun itu, terutama amal soleh yang mahdhah, ya, perintah wajib, ya. Perintah yang utama itu sholat. Apa kabar gembiranya janjinya Allah kepada orang-orang yang di dunianya beriman pada Allah dan Rasulnya dan beriman pada apapun yang wajib kita imani, serta mereka yang juga beramal, annalahum jannat, sesungguhnya bagi mereka akan mendapatkan surga. Kemudian di ayat lain juga Allah mengatakan innal ladzina amanu amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh, ya, maka ulaika ashabul jannah, pasti mereka akan dijadikan oleh Allah penduduk, ya, tidak hanya masuk surga, tapi akan dijadikan penduduk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, di dalam surga nanti sifatnya kekal. Ya. Semua apapun yang ada dalam surga itu kekal, baik tempatnya maupun kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi hanya dua Bapak Ibu yang kami hormati. Tujuan kita utama nanti kan ya. Setelah kita meninggalkan dunia ini, itu hanya ada dua pilihannya, kalau enggak surga ya neraka. Dan untuk masuk surga seperti yang kami sampaikan tadi, secara umum itu hanya ada dua saja syaratnya, yaitu beriman dan beramal. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, yang perlu kita ketahui bahwa jalur atau pintu rel kita untuk menuju surga ini juga hanya ada dua. Ya. Jadi pilihan nanti di akhirat hanya ada dua, surga dan neraka. Kemudian juga untuk masuk surga secara umum itu dasarnya bekalnya hanya ada dua, iman dan amal soleh pastinya tentunya. Dan jalurnya, relnya, pintunya kita untuk menuju surga itu ada dua. Ya. Karena kalau kita mau masuk surga pun juga harus mengikuti jalur, mengikuti rel. Ya. Kalau kita salah jalur Pak, sekalipun kita merasa ibadah, kita merasa beramal soleh, kalau salah jalur ya tak akan masuk surga. Karena salah jalur. Ya contohnya seperti ini logikanya Pak, kita mau ke Singapura kan ya. Kita mau ke Singapura, tapi salah jalur kapal. Ternyata kapal yang kita ikuti ke Malaysia, ya nggak nyampe Pak ke Singapura. Sekalipun persyaratannya sudah lengkap, ada paspor, ada tiket, ya kan ya, ada bekal kan ya. Tapi ternyata setelah kita sampai ke pelabuhan, di pelabuhan Batam Center atau di mana kan ya, ternyata kita itu keliru naik kapal yang jurusan ke
ke Malaysia. Akhirnya diturunkan oleh awak kapalnya itu di Kuala Lumpur, di Johor kan ya, entah nanti di Pasir Gudang atau di pelabuhan yang lainnya. Nah, kita sampai di sana bingung, ya kan? Ini kok Malaysia orang saya mau ke Singapura tujuannya. Ya, kenapa kok salah? Karena kita salah jalur. Begitu juga nanti sekalipun memang benar kata Allah SWT bahwa modal utama kita itu masuk surga itu kan ya, syaratnya itu cuma 2 saja, beriman dan beramal, entah amal apapun itu. Tapi ingat bahwa untuk menuju surga itu ada jalurnya, ada 2 jalur. Kalau kita keliru jalur itu tadi untuk masuk surga, maka kita pun juga tidak akan sampai ke surga. Sekalipun kita sudah memenuhi syarat, sudah beriman, sudah beramal, tapi salah jalur, kita tetap tidak akan masuk surga. Kemana Pak? Ya Allah a'lam bishawab. Ini itu terserah Allah SWT. Apa 2 jalur itu kan ya, yang menjadi jalur dan ataupun jalan pintu utamanya untuk menuju surga? Yang pertama, masuk surga itu melalui jalur rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi yang pertama Pak, melalui jalur rahmatnya Allah. Ya. Bahwasanya semua amal kita, ibadah kita itu kalau tanpa rahmatnya Allah itu percuma, sia-sia. Ya. Jadi kita serajin apapun sholatnya, serajin apapun puasanya, serajin apapun ibadahnya, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka kita tidak akan masuk surga. Karena itu jalur yang pertama. Jalur yang pertama kita untuk masuk surga. Semua amal ibadah kita itu Pak, semua ibadah kita, perbuatan baik kita kan ya, itu bukan menjadi persyaratan mutlak kita untuk surga, tetapi rahmatnya Allah. Kalau seandainya tidak karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya kita nanti tidak akan masuk surga, terhalang masuk surga dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, tapi kalau seandainya tidak karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini kita pasti akan menjadi orang yang celaka. Karena yang membuat kita baik di dunia ini, sehatnya, selamatnya, kemudian tentramnya dan segalanya yang kita rasakan baik hidup di dunia ini, itu juga karena rahmatnya Allah SWT. Begitu juga itu nanti kita di akhirat, yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat segala macamnya, di situ proses kita untuk menuju tempat tujuan akhir kita, yaitu ke surganya Allah, itu juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas Bapak Ibu yang kami hormati, Rasulullah juga mengingatkan dalam hadisnya, kata Rasulullah, la yudkhila ahadakum, tidak akan pernah memasukkan pada salah satu kalian amaluhu al jannata, amal kalian kepada surga, ya. Wala yujiruhu minan nar, dan juga tidak akan pernah bisa menyelamatkan kalian dari nerakanya Allah SWT, apapun yang kalian usahakan. Wala ana, dan juga saya, begitu juga saya. Karena saat itu ketika sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, amal-amal kalian itu bukan jaminan kalian untuk masuk surga, untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga usaha kalian itu dalam untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun juga bukan jaminan kalian terselamatkan dari api neraka. Ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, waqalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, dan begitu juga engkau ya Rasulullah. Iya kata Rasulullah, wala ana, dan juga tidak saya. Tidak ada jaminan saya untuk masuk surga dengan amal saya, dengan ibadah saya, dengan apapun yang saya kerjakan. Makanya Rasulullah mengatakan, tak ada jaminan ibadah kalian, amal baik kalian untuk masuk surga, termasuk saya, illa rahmatan minallah, kecuali rahmat dari Allah SWT. Itu yang membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya Pak, pada hakikatnya bahwa amal ibadah kita itu bukan jaminan utama kita untuk mendapatkan surganya Allah SWT tanpa rahmatnya. Karena hanya rahmatnya Allah lah yang akan membuat seseorang itu dia masuk surga. Oleh karena itu maka jangan heran seandainya mungkin di dunia ada orang yang dia ahli maksiat, ahli durhaka, tidak sholat, tapi pada ujungnya, pada akhirnya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran, maksudnya ibadah dan sholat itu hanya sebatas syariat saja, tapi hakikatnya yang menentukan itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan pada hambanya itu untuk mendapatkan surganya itu dengan melalui rahmatnya. Maka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka terjamin dia nanti baik di dunia dan juga nanti di akhirat akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya tadi kami yang sampaikan, jangan heran kalau ada orang ahli durhaka di dunia, ahli maksiat, seperti satu contoh kan ya, dalam sebuah cerita ya kan ya,
cerita bahwa dulu ada seorang perempuan yang ahli maksiat. Ya, dia menjadi wanita penghibur, kan ya. Sepanjang hidupnya dia bermaksiat, berzina. Kalau bahasa sekarang kasarnya itu pelacur. Kan. Tapi ujungnya dimasukkan surga oleh Allah. Kematiannya itu dijadikan kematian yang husnul khatimah. Ya karena memang ada sebab. Kan ya. Sebabnya itu ketika satu hari dia pernah di saat dia berjalan kemudian haus, kemudian menemukan sebuah sumur, mengambil air di situ dengan susah payah. Tiba-tiba di sampingnya, di bawahnya itu ada seekor anjing yang juga sedang kehausan, ya, ingin minum. Namun dia nggak bisa untuk mengambilnya. Lalu dia yang sudah mendapatkan air itu, langsung air yang dia dapat, dia tidak diminum sendiri, tidak mendahulukan dirinya, tapi diberikan kepada anjing. Lah hanya sebab itu, ya, hanya sebab perbuatan amal yang sederhana itu, sehingga Allah memberikan kesempatan pada wanita tadi itu untuk merubah dirinya selama hidupnya, sisa-sisa daripada umurnya, untuk bertobat kepada Allah SWT. Yang pada akhirnya ujungnya dia matinya dalam keadaan husnul khotimah karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita-cerita yang lainnya, Pak. Ya. Seperti ini yang bercerita itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Ya. Mungkin kita semuanya sering mendengarnya. Bahwasanya dulu di masa Bani Israel itu ada seorang lelaki yang menjadi pembunuh bayar, kan ya. Dan dia semasa hidupnya itu sudah melakukan dosa membunuh sebanyak 99 orang. Sehingga tersadarkan saat itu, menyesal dan dia ingin bertobat, ya, akan perbuatannya, perbuatan dosa besarnya. Datanglah ke seorang ulama, ya, pada saat itu. Maka dia datang ke sana itu, dia minta nasihat dari ulama itu. Dia datang ke sana, wahai syekh, ya, saya minta pertimbangan dan nasihat dari engkau. Ya. Saya ini orang yang selama hidupnya melakukan perbuatan dosa besar. Ya. Apa itu dosanya, kata seorang ulama tadi itu? Saya telah membunuh banyak orang. Ya. Tidak hanya satu dua. Coba bayangkan, satu orang saja yang dibunuh, kata Allah dalam Quran, secara sengaja, maka faka'annama qatalan nasa jami'ah. Dia dosanya seperti membunuh semua orang, banyak orang. Ini satu orang saja dosanya itu cukup besar. Apalagi sampai 99 orang yang dibunuh, yang dibantai. Ini pasti, kan ya, pasti dia masuk neraka nantinya. Oleh karena itu dia menyesal dan dia minta nasihat dari seorang ulama. Ya ternyata ulama itu dia tidak memberikan keluasan akan rahmatnya Allah SWT dalam nasihatnya. Dia malah justru seakan-akan memberikan jalan yang sempit baginya. Ya. Sehingga orang ulama tadi itu mengatakan, oh kamu sudah tidak ada jalan untuk bertobat karena dosamu terlalu besar. Ya nggak tahu, nggak paham bahwa rahmatnya Allah itu jauh lebih luas, lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Inna rahmatallahi wasi'ah, sesungguhnya rahmatnya Allah dulu luas. Ya. Jadi masih luas dan besar rahmatnya Allah dan ampunannya Allah daripada dosa-dosa manusia. Asalkan kita masih mau untuk datang pada Allah, bertaubat padanya, memohon ampun dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah mendengar itu dia merasa tak ada jalan lagi, buntu, kan ya. Kemudian panik, sekalian ulama tadi itu dibunuh, kan ya. Genaplah, canggaplah sampai 100. Tambah pening dia, Pak, tambah pusing. Biasanya orang seperti itu. Kalau dia habis melakukan salah dosa itu tambah pening, kan ya. Tambah pening dia, tambah pusing. Akhirnya berusaha dia, tidak putus asa. Cari lagi jalan. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membimbing dan memberikan nasihat yang untuk memberikan jalan petunjuk baginya menjadi orang yang baik. Maka datanglah ke seorang ulama tadi, kan ya, ke seorang ulama lagi, kan ya. Di tetangga sebelah, ya, tetangga desa sebelah. Datang dia padanya, alhamdulillah menemukan seorang ulama yang sangat bijaksana sekali, kan ya. Yang sangat istilahnya menampakkan begitu luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dia dan bertanya lagi, wahai syekh, saya butuh nasihat darimu. Saya ini telah melakukan banyak dosa-dosa besar. Apa dosamu, kata syekh itu? Saya awalnya itu membunuh 99 orang. Kemudian saya datang ke seorang ulama. Tujuannya itu untuk minta nasihat, untuk minta bimbingan, petunjuk, kan ya. Namun dia sayang, ya, tidak memberikan petunjuk, malah menyempitkan jalan saya. Akhirnya saya kesal, saya emosi, langsung saya bunuh lagi dia. Dan saya tambah menyesal karena sudah genap 100 yang saya bunuh.
Kemudian dia itu bertanya kepada Syekh itu, "Wahai Syekh, apakah saya masih ada harapan untuk mendapatkan hidayah dari Allah, untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT?" Kata seorang Syekh tadi itu, "Jangankan hanya 100 sak bumi ini kau bunuh, kalau kamu masih mau datang pada Allah SWT, menyesal perbuatannya, ya, bertaubat pada Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah jauh lebih besar dan luas daripada dosa-dosamu. Silakan kamu datang. Silakan kamu datang pada Allah, bertobatlah, pergi salah kamu ke sebuah masjid." Akhirnya mendengar itu, maka dia langsung gemetar, ya, gemetar dirinya itu dan langsung meneteskan air mata. Dia merasa ada harapan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia keluar pamit ke Syekh itu, pergilah cari ke sebuah masjid. Ya, tujuannya ingin bertaubat, ingin menyesali perbuatannya. Akhirnya di tengah-tengah perjalanan meninggal dunia, keburu wafat. Keburu dicabut ruhnya oleh Allah SWT. Hanya datang 2 malaikat yang ingin menentukan apakah dia menjadi ashabun nar karena perbuatan selama hidupnya dia telah berbuat dosa, bergelimang dosa, atau yang satunya dia menentukan dia menjadi ashabul jannah karena ujungnya akhirnya dia mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Karena semuanya itu yang menentukan baik dan tidaknya seorang itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Pak, ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa jalur utama kita masuk surga itu dengan jalur rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal yang kita kerjakan ini, amal baik itu, harapannya itu kita agar mendapatkan ridho Allah. Harapannya itu agar kita mendapatkan rahmat Allah. Selain kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ibadah kita itu nanti betul-betul menjadi persyaratan kita untuk masuk surga. Lalu siapa sekarang Pak yang akan mendapatkan rahmatnya Allah SWT? Di dalam Al-Quran Allah katakan, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsin, dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang yang ada harapan besar itu nanti untuk mendapatkan rahmatnya Allah adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang muhsin. Baik dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli ibadah, maupun dia baik kepada sesama. Sehingga orang yang bisa menjaga hubungannya dia kepada Allah Subhanahu secara vertikal dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan, dan mampu juga menjaga hubungan antar sesamanya, ya, secara horizontal, maka itulah nanti yang akan membentuk dia, menjadikan dia orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang soleh itu adalah salah satu dari 4 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa. Jadi yang pertama Pak, Bu, yang kami sampaikan bahwa jalur utama kita, pintu utama kita untuk mendapatkan surganya Allah SWT itu dengan jalur rahmat. Makanya kita itu kan haruslah berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan kita rahmat. Kalau orang-orang dulu Bapak Ibu yang kami hormati, terutama di kampung kami kan, ya, itu menjelang subuh, ya, sekarang subuhnya itu kan sudah hampir jam 5 kan, ya. Jam 4 lewat berapa? 16 menit. Jam 4 lewat 47 kan, ya. Jam 5 kurang 13 menitan, hampir jam 5 kan, ya. Nanti kalau sudah mendekati Ramadan baru tuh jam 5. Biasanya seperti itu kan, ya. Ini kalau di kampung kami kan, ya, sampai sekarang, orang-orang dulu sampai sekarang kan, ya, itu di waktu sahur, ya. Jam 3:30 lah menjelang subuh kan, ya. Itu di masjid-masjid ramai itu biasanya membaca, namanya itu membaca tarhim kan, ya. Ya Arhamar Rahimin irhamna birahmatika, Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya, itu apa tujuannya? Agar saat itu waktu yang sangat berkah sekali kan, ya. Waktu yang terbaik sekali. Waktu yang terbaik itu bahkan waktu menjelang subuh. Disitulah Allah menurunkan banyak rahmatnya. Ya. Berdoa, membaca kalimat seperti itu apa tujuannya? Agar selama hidupnya selalu mendapatkan rahmat Allah SWT. Biasanya tidak hanya itu dibaca kalau di kampung kami Pak. Ada doa-doa kan, ya. Seperti yang juga dibiasakan di pondok-pondok itu, doanya itu, Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf,
Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin unsurna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Itu Pak luar biasa Pak kalau kita artikan. Itu adalah sebuah doa perlindungan kita dari segala sesuatu yang kita khawatir dan takut. Apa kata di situ isi daripada doanya? Ya amanal khaifin, wahai zat yang memberikan keamanan pelindungan pada orang-orang yang merasa takut saat itu dalam menghadapi apapun. Aminna mimma nakhaf, amankanlah, lindungilah kami dari apa yang kami takuti. Sehingga Pak kita kalau menghadapi berbagai macam masalah yang akan datang pada kita, baik itu berhadapan dengan orang, maka Allah akan jaga dan lindungi kita. Rasa khawatir yang berlebihan dalam diri kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Wahai zat yang menjadi pelindung pengaman daripada orang-orang yang takut, najjina, selamatkan kami mimma nakhaf, dari apa yang kami takuti. Mungkin ada sesuatu yang kita khawatirkan setiap saatnya, entah itu ancaman orang ataupun apa dan sebagainya kan. Maka Allah dimanapun kita berada, sekalipun kita bertemu dengan orang yang kita takuti, insya Allah najji, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah menyelamatkan para nabi dan rasulnya dari musuh-musuhnya saat itu, seperti Nabi Musa. Coba begitu besarnya kekuasaan Fir'aun saat itu yang akan mengancam ya Nabi Musa alaihissalam, tapi tetap mereka tipu dayanya tidak pernah bisa untuk mencelakai Nabi Musa, yang pada akhirnya, pada intinya, pada ujungnya justru Fir'aun yang oleh Allah dan kroninya ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Yaitu Pak, aminna mimma nakhaf wa najjina mimma nakhaf, unsurna mimma nakhaf, tolonglah kami dari apa yang kami takuti, salimna, selamatkan dari apa yang kami takuti. Lah itu. Jadi biasanya orang-orang kampung itu membaca itu sebelum subuh. Setelah itu ditutup dengan sholawat ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibadrillah ya, tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah bi ahlil badri ya Allah, ya kan ya. Terus apa lagi Pak? Tak hafal Pak ya. Itu. Ini salat bagus Pak. Salat juga minta perlindungan pada Allah SWT dengan syafaat Rasulullah dan juga dengan keberkahannya di perang Badar. Kita tahu kan ya, perang sepanjang hidup Rasulullah SAW yang paling dahsyat itu adalah perang Badar yang terjadi di tahun kedua daripada hijrah. Yang saat itu kekuatan orang kafir begitu besar ya, sampai 1000 lebih, sedangkan umat Islam dan para sahabat hanya membawa pasukan 313. Tapi kata Allah, walaqad nasarakumullahu bi badrin, dan sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar. Mutlak kaum muslimin dan para sahabat menang saat itu peperangan di perang Badar, sehingga sampai membuat heran orang kafir. Akhirnya orang kafir itu kan ingin balas dendam kan ya, maka dari ingin balas dendamnya meletuslah lagi perang kedua, yaitu perang Uhud. Disitulah karena skala strategi umat Islam sedikit mengalami kekalahan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama itu masuk surga kita itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu dengan jalur syafaat. Kalau jalur rahmat itu pintunya hanya satu, ya satu, rahmatnya Allah. Kalau yang kedua jalur syafaat itu banyak Pak. Kita masih ada harapan-harapan peluang yang banyak. Pertama dengan syafaat Rasulullah SAW, bahkan itu menjadi syafaatul uzma. Kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa ana awaluman min syafi'. Saya ini orang pertama kali nanti memberikan syafaat. Sebelum para nabi dan rasul memberikan pertolongan kepada umat-umatnya, maka Rasulullah terlebih dahulu oleh Allah yang diizinkan untuk memberikan syafaat pada umatnya. Syafaat itu Pak penolong, syafaat itu Pak penyempurna. Kan ya, seandainya amal kita, ibadah kita selama hidup di dunia itu kurang sempurna,
banyak bolongnya sholatnya, kemudian juga banyak, pokoknya seperti kita pakai baju itu banyak bolongnya Pak. Maka nanti apa yang akan menjadi penambal itu? Pemberat amal kita, yaitu syafaat. Syafaat yang paling utama itu adalah syafaat uzma, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah? Ya pertama kita di dunia ini yang mencintainya, yang mengikuti akhlaknya Rasulullah, uswah hasanahnya. Yang kedua kita yang banyak membaca salawat kepada baginda Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua itu syafaatul Quran. Termasuk syafaat besar. Syafaatnya Al-Quran. Sudah jelas beberapa hadis Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli auli sahibih. Kata Rasulullah, kalian bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang dia memberikan syafaat pada sahibnya, yaitu pada orang yang cinta terhadap Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadi pengukur orang yang paling terbaik di sisi Allah SWT. Karena kata Rasulullah juga dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran Pak, kita belajar baca, belajar lagu kan ya, belajar tajwid. Banyak Pak yang harus kita pelajari dari Al-Quran. Jadi orang yang terbaik di dunia ini di sisi Allah SWT bukan mereka yang jadi presiden, bukan mereka yang jadi wali kota, bukan mereka yang jadi gubernur, atau kita sekarang yang menjadi orang yang terkaya, banyak harta, pengusaha, punya jabatan, tidak. Tapi kata Rasulullah di sisi Allah secara agama bahwa orang terbaik bagi kita semua sebagai umat Rasulullah adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yaitu orang yang belajar Quran dan mengamalkan kembali kepada orang lain. Masih lebih baik Pak mereka kiai kampung yang mengajarkan Al-Quran, belajar baca pada anak-anak alif, ba, ta, sa, jim, kha, dal, lar, sehingga dari itu mereka mengenal Al-Quran dan bisa membaca. Masih lebih baik itu daripada orang-orang yang secara duniawi dia mungkin jadi orang yang mulia. Karena ini Rasulullah yang mengatakan. Jadi kata Rasulullah itu. Jadi banyak sekali Pak keutamaan Al-Quran. Selain memberikan syafaat kan ya, Al-Quran itu bisa menjadikan posisi kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum lagi di akhirat seperti yang ada di dalam kitab ini kan ya. Nah, dalam kitab ini jadi kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis Bukhari, beliau mengatakan, ala u'allimukum bi afdali ummati yaumil qiyamah. Kalian tahu enggak umatku yang paling utama nanti di hari kiamat? Siapa mereka itu? Kemudian qalu, sahabat bertanya, bala ya Rasulullah. Oke ya Rasulullah, saya kepingin tahu siapa itu. Apakah kita atau siapa yang menjadi umat yang terutama, yang diutamakan oleh Allah SWT nanti di akhirat? Kemudian apa kata Rasulullah? Qala alladzina yaqra'una al-Qur'an. Adalah orang-orang yang dia selalu membaca Al-Quran di dunia. Orang yang cinta Al-Quran. Orang yang dia senang pada Al-Quran, pecinta Al-Quran. Idza kana yaumul qiyamati yaqulullahu azza wajalla. Ketika nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada siapa? Ya Jibril. Allah akan memanggil malaikat Jibril itu Pak nanti dari kiamat ya. Di padang mahsyar ketika semuanya sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah panggil malaikat Jibril, dipanggil oleh Allah, malaikat Jibril disuruh nadi fil mahsyar ala man kana yaqra'ul Qur'an. Kamu panggil di padang mahsyar siapa mereka dulu di dunia yang dia sering baca Al-Quran, yang dia selalu mempelajari Al-Quran, yang dia belajar Al-Quran, yang dia menjadi pecinta Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyakum fayunadi tsani wa tsalitsan fayaqumu sufufan baina yaday rahman." Maka satu persatu mereka berdiri, dipanggil. Siapa dulu yang cinta Al-Quran? Berdiri semuanya Pak ya. Berbaris-baris di situ. Baina yaday rahman, berada di dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya la yatakallamu ahadum minhum hatta yaquma nabiyullah Daud. Dan mereka itu tak ada yang berani berbicara, ya, tak ada yang berani berbicara. Yaqrauna minhum hatta yaquma nabiyullah Daud alaihissalam, sampai akhirnya Nabiullah Daud berdiri. Jadi nanti Pak, pecinta-pecinta Al-Quran di padang mahsyar diberi tempat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memimpin nanti adalah Nabiullah Daud alaihissalam. Karena kita tahu bahwa Nabiullah Daud itu adalah seorang nabi yang oleh Allah diberi mujizat, mempunyai suara yang merdu. Nanti itulah yang akan memimpin, yang menjadi ketua daripada kita sebagai umat Rasulullah yang di dunia menjadi pecinta-pecinta Al-Quran. Kemudian Nabiullah Daud mengatakan, ya, fayaqulullahu ta'ala, Allah berkata, iqra'u warfa'u aswatakum fayaqra'u kullu wahidin minhum ma alhamahullahu ta'ala min kalami faqullu man qara'a rufi'at lahu darajat. Allah menyuruh kalian baca Quran satu persatu. Maka satu persatu dari kita semuanya itu nanti Pak, itu akan membaca Al-Quran.
Dan setelah mendengar satu ayat yang dibaca dari setiap orang, maka Allah akan mengangkat derajatnya setiap dari bacaan Al-Quran. Dan Allah akan memberikan pahala serta akan mengangkat derajat seorang dari bacaan Qurannya itu dari banyak sisi, Pak. Jadi bacaan Al-Quran itu kita nanti itu ada banyak sisi nanti yang akan Allah berikan pahala. Tidak hanya dari kita membacanya, tapi juga dari sisi yang lain. Yang pertama itu ala husni sauti. Allah akan berikan pahala dari bagusnya suara. Memang bagusnya suara ini, Pak, ini adalah merupakan ilham dari Allah, nikmat dari Allah. Ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa ma ba'atsallahu nabiyyan illa husna sauti wa husna wajhi wa husna sauti. Allah itu tak akan mengutus para nabi dan rasul kecuali dia yang mempunyai keindahan suara dan ketampanan wajah. Jadi semua nabi dan rasul, Pak, itu suaranya merdu-merdu. Sekalipun ada di antara mereka itu yang paling merdu, yaitu Nabiullah Daud alaihissalam. Wa ana, kata Rasulullah, ahsanul wajhi wa saut. Saya ini orang yang paling bagus suaranya dan juga paling tampan. Jadi Pak, dari sini kan ya kita jadi tahu nanti bahwa yang menjadi ciri utama Rasul itu adalah orang yang punya suara merdu. Orang punya suara merdu dan wajah tampan. Kalau sekarang ini ada orang ngaku Rasul, lihat, tidak usah kita pusing-pusing ini benar apa enggak, enggak usah kan ya, lihat wajahnya saja. Ngaku Rasul wajahnya kok jelek, hitam, pendek lagi. Oh, jangan diakui, Pak. Karena semua nabi dan rasul itu wajahnya tampan dan ganteng-ganteng dan juga suaranya merdu. Sehingga orang-orang yang dia memerdukan suaranya dalam baca Al-Qur'an, maka nanti akan diberi keistimewaan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu nanti akan memberikan syafaat dari beberapa sisi dari Al-Qur'an atau ayat yang kita baca, dari bagusnya suara, dari mungkin lagunya. Kan baca Al-Quran pun juga mempunyai lagu. Ada lagu Rosh, ada lagu Sika, ada lagu Jaharka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ini saja kita nanti sudah akan dapat pahala dari bacaan Al-Quran kita, Pak. Jadi banyak, Pak, Al-Quran. Dari Al-Quran yang harus kita pelajari, belajar tajwid, belajar makhraj, kan ya, harus itu, Pak. Ya. Kita memang belajar tajwid Al-Quran itu fardu kifayah. Tapi untuk membaca Al-Quran dengan tajwid secara tartil, baik makhrajnya maupun menjaga tajwidnya, itu fardu ain. Wajib, Pak. Karena kata Allah, waratilil Qur'ana tartila, dan ratilkan Al-Qur'anmu itu setartil mungkin. Wajib kita, Pak, membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan kaedahnya, tajwidnya dan juga makhrajnya. Terutama yang harus kita jaga, Pak, dalam Al-Qur'an itu untuk kita jaga makhraj dan tajwidnya itu surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu bagian daripada rukun salat. Apalagi sampai makhrajnya keliru, tajwidnya keliru. Sedangkan kata Imam Syafi'i, kurang saja satu tasydid yang ada dalam surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Coba, hanya kurang satu tasydid. Coba, Pak, kami mau bertanya, tasydid surat Al-Fatihah itu ada berapa? Tasydid di dalam surat Al-Fatihah ada berapa, Pak? Ada berapa, Bu, ya? Oh, ada khalas kan ya? Ya. Ada 14 kan ya. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena waktunya sudah syuruk kan ya. Bahkan sudah agak lewat sedikit kan ya. Karena memang subuh ini waktunya agak sempit kan ya. Dan belum sempurna kami sampaikan, baru 2 yang menjadi jalur syafaat kita untuk masuk surganya Allah. Pertama syafaat Rasulullah, yang kedua syafaat Al-Quran kan ya. Karena waktunya sudah habis, maka